Ya, selamat malam semuanya. Sesuai dengan jadwal, setiap jam 7 ada pemaparan berkenaan dengan meditasi, dan ketika waktunya masih ada, bisa digunakan untuk tanya jawab. Ada satu hal yang penting untuk kita pahami. Ketika kita melihat ke dalam batin kita dan juga tentu melihat jasmani kita dalam kita bermeditasi, ada satu karakteristik yang akan semakin kita mengenalinya, bahwa ternyata tidak ada satupun fenomena, baik itu jasmaniah maupun batiniah, yang sifatnya adalah kekal, yang sifatnya adalah tetap. Kita akan semakin melihat bahwa apapun yang diperhatikan, jasmani kita termasuk adalah objek nafas kita, atau mungkin yang menggunakan kembang kempis, dan juga apapun yang berkenaan dengan batin, semuanya sifatnya adalah muncul, namun pada akhirnya lenyap. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang permanen. Jasmani kita terlihat dalam nafas yang tidak bisa dipertahankan. Nafas akan masuk, namun kemudian akan keluar. Tidak bisa dipertahankan. Terkadang nafas akan terlihat panjang, terkadang terlihat pendek. Terkadang pula akan terasa kasar, tapi juga terkadang halus, terkadang lembut. Dan akan terus demikian. Sifatnya adalah tidak tetap. Dan tidak hanya nafas, tetapi sesungguhnya keseluruhan jasmani itu sifatnya adalah tidak kekal. Dan secara batinnya, yang berkenaan dengan batin itu juga sifatnya tidak kekal. Apa yang berkenaan dengan batin? Yang pertama adalah perasaan. Kita memiliki berbagai macam perasaan yang muncul berkenaan dengan jasmani. Terkadang kita merasakan rasa yang nyaman, terkadang pula merasakan perasaan yang tidak nyaman, perasaan yang tidak menyenangkan. Terkadang muncul perasaan yang netral, yang biasa-biasa saja. Dan akan terus demikian. Perasaan yang muncul dari jasmani itu akan terus demikian. Sebagai contoh, pada saat duduk bermeditasi, barangkali awal duduk bermeditasi masih terasa nyaman. Namun kemudian setelah beberapa saat, mulai muncul perasaan yang tidak menyenangkan. Rasa sakit muncul, kemudian membawa kepada perasaan batin yang juga tidak nyaman. Dan terus demikian. Terus mengalami berbagai macam perubahan. Dan sebenarnya kalau diamati secara lebih jelas lagi, secara lebih dekat lagi, perasaan pun berubah setiap momen. Setiap saat itu sebenarnya sudah mengalami perubahan. Dan pada saat bermeditasi, dengan semakin tajamnya perhatian kita, akan semakin terlihat bahwa sesungguhnya setiap momen perasaan itu mengalami perubahan. Dan kemudian apalagi? Persepsi. Persepsi adalah apapun yang kita kenali. Jadi apapun yang kita kenali. Biasanya kita mengenali objek, apakah itu objek yang terlihat oleh mata, atau suara yang terdengar oleh telinga, atau bebauan yang dicium oleh hidung, atau rasa yang dirasakan oleh lidah, atau bersentuhan yang tersentuh oleh jasmani,
apapun yang kita kenali biasanya kita mengenali melalui tanda, dan tanda itu biasanya melalui warna. Nah, ketika kita melihat objek menggunakan mata, yang terlihat adalah warna. Itu adalah persepsi. Ketika kita mendengarkan suara dan kita mengenali suara, yang terlihat juga adalah warna. Ada ya warna suara? Ada tidak? Ada ya ketika kita mendengarkan yaitu suara seperti ada suara orang azan gitu ya, orang sedang sholat, dan warna tidak? Melihat warna orang. Ada bentuk ya, ada bentuk. Nah, bentuk itu terlihat karena ada warna. Itu adalah persepsi. Kita mengenali apapun objek menggunakan 5 bahkan 6 indera kita itu melalui warna, dan itu adalah persepsi. Dan itu berubah-ubah, terus mengalami perubahan dengan 6 indera yang terus berubah-ubah. Terkadang kita melihat, sebentar kemudian kita mendengar, sebentar kemudian kita membaui, kita merasakan, kita bersentuhan, dan terus demikian. Artinya yang dikenali juga berubah-ubah. Dengan kata lain, persepsi juga berubah-ubah, tidak tetap. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang permanen. Dan juga adalah bentukan-bentukan pikiran. Itu juga sifatnya terus mengalami perubahan. Dengan objek yang berubah, yang dipikirkan juga akan berubah. Dan kemudian kondisi batin itu juga berubah-ubah. Kadang kemarahan muncul, kadang keserakahan muncul, kadang pengetahuan kebijaksanaan muncul, kadang perhatian muncul, kadang konsentrasi muncul. Nah, bentukan-bentukan pikiran juga terus mengalami perubahan. Dan kemudian ada yang disebut sebagai batin yang mengetahui. Nah, dalam bahasa Inggris seringkali diterjemahkan sebagai consciousness, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kesadaran. Nah, tetapi ini adalah batin yang mengetahui. Itu juga selalu mengalami perubahan. Yang ini seringkali kemudian orang berpikir bahwa ada sesuatu, ada kondisi batin yang mengetahui objek, dan itu terus sepertinya itu kekal, sepertinya itu tidak berubah. Ada si pengetahuan yang seakan-akan itu tidak berubah. Tetapi sesungguhnya itu pun juga terus mengalami perubahan. Mengapa? Karena ketika objeknya berubah dengan indera yang berubah, artinya batin yang mengetahui juga sudah berubah. Contohnya apa? Contohnya pada saat kita misalnya melihat objek, melihat bentuk dengan mata, maka di situ ada batin yang mengetahui berkenaan dengan melihat objek tersebut. Ada batin yang mengetahui, yaitu kemudian disebut sebagai consciousness. Kalau dalam bahasa Pali disebut vinyana. Itu karena ada mata, ada objek, ada perhatian, maka muncullah batin yang mengetahui berkenaan dengan objek yang terlihat oleh mata. Tetapi begitu kemudian ada suara terdengar oleh telinga, ada perhatian yang memperhatikan suara, maka muncul yaitu batin yang mengetahui berkenaan dengan suara. Dan sesungguhnya batin yang mengetahui di situ sudah mengalami perubahan. Jadi batin yang mengetahui berkenaan dengan melihat itu sudah tidak ada. Karena apa? Karena faktor-faktor yang membuat batin tersebut muncul berkenaan dengan melihat itu sudah lenyap, sehingga itu pun juga sudah lenyap.
dan berganti dengan faktor-faktor yang memunculkan batin untuk mengetahui suara. Artinya sudah berubah. Dan belum lagi nanti ketika membaui, ketika merasakan, ketika berpikir, itu sudah mengalami perubahan. Hanya saja kemudian kebanyakan dari kita berpersepsi, beranggapan bahwa ada sesuatu yang kekal, ada sesuatu yang tidak berubah berkenaan dengan batin yang mengetahui, padahal itu terus mengalami perubahan. Maka semakin kita melihat ke dalam batin kita, termasuk kita melihat jasmani kita, kita akan semakin melihat, semakin mengetahui bahwa tidak ada satupun fenomena yang sifatnya adalah kekal. Semua hanya muncul kemudian lenyap. Semua hanya kemudian sifatnya tidak permanen. Dan karena itulah maka ketika dengan fenomena, dengan batin dan jasmani yang sesungguhnya tidak kekal, dan ternyata kita melekati fenomena yang muncul apapun itu, disitulah kemudian penderitaan itu muncul. Jadi melekati yang tidak kekal maka memunculkan penderitaan. Jadi penyebab mengapa kita menderita karena kita melekati sesuatu yang sesungguhnya tidak kekal. Ketika menyenangkan itu muncul, nah secara umum orang melekatinya. Dan ketika kemudian yang dilekati itu berubah atau lenyap, dan pasti lenyap karena tidak bisa dipertahankan, maka penderitaan itu akan muncul. Itu sebabnya. Dan apakah ada melekati terhadap yang tidak menyenangkan? Ada tidak? Bahkan ada melekati sesuatu yang tidak menyenangkan. Sudah tidak menyenangkan masih dilekati. Contohnya apa? Melekati dengan seseorang yang tidak disukai. Itu kan tidak menyenangkan. Dengan seseorang yang tidak disukai, dilekati. Bagaimana kau tahu bisa dilekati? Ya karena seseorang bisa membenci orang lain, bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, bahkan sampai mati. Tetap membenci orang yang dianggap sebagai tidak menyenangkan. Dan itu adalah kemelekatan. Nah, melekati yang tidak menyenangkan juga adalah sebab penderitaan. Kenapa? Ya sebenarnya segala sesuatu adalah tidak kekal. Melekati yang tidak kekal itulah sebab penderitaan. Namun karena tidak tahu itu sebenarnya tidak kekal, dianggapnya itu adalah kekal, maka kemudian penderitaan itu muncul. Termasuk ada kita misalnya melekati dengan orang yang tidak disukai. Mengapa bisa kemudian membenci seseorang itu sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun? Karena ada persepsi kekekalan. Menganggap bahwa orang tersebut adalah orang yang sama. Benar tidak? Ya sebagai contoh misalnya bertemu dengan orang tertentu. Orang demikian ketika baru pertama bertemu mungkin mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan, mungkin melakukan tindakan yang merugikan. Nah begitu orang demikian melakukan hal yang tidak menyenangkan atau yang merugikan, seseorang menciptakan sebuah persepsi, sebuah anggapan bahwa dia itu adalah orang yang jahat, dia itu adalah orang yang tidak baik, dan seakan-akan bahwa orang tersebut selalu sama, tidak mengalami perubahan.
Sehingga setiap kali berpikir tentang orang tersebut langsung muncul pemikiran dia jahat, dia tidak baik, dia merugikan. Ketika ada orang lain sedang membicarakan orang tersebut, kemudian muncul persepsi yang sama, dia jahat, tidak baik, dan seterusnya. Seakan-akan ada sesuatu yang kekal. Padahal sesungguhnya orang yang dianggap sebagai kekal itu sudah berubah. Jasmani dia sudah berubah. Kondisi batin dia juga sudah berubah. Dan barangkali ketika seseorang mengatakan, oh dia jahat, sekarang dia sedang bermeditasi. Bisa demikian. Nah, tetapi karena ada persepsi kekekalan, kemudian kemelekatan muncul, menciptakan sebuah kemelekatan, dan akhirnya lagi-lagi penderitaan. Maka dalam meditasi ini kita akan dihadapkan pada sebuah fakta terlihat langsung oleh batin kita bahwa tidak ada satupun fenomena baik batin maupun jasmani kita, dan bahkan apapun itu yang berada di luar diri kita yang sifatnya adalah kekal, sifatnya adalah tetap, semuanya mengalami perubahan. Dan karena semuanya mengalami perubahan, maka tidak ada satupun fenomena yang layak, yang patut untuk kemudian dilekati. Jadi tidak ada satupun fenomena yang kemudian layak, patut untuk dilekati. Nah, sehingga ini menjadi satu hal yang penting sekali, bahwa dalam meditasi ini kita melatih batin kita untuk tidak melekat terhadap apapun fenomena, termasuk tidak melekat terhadap objek meditasi. Itu apa? Keluar masuknya nafas. Tetapi mungkin Anda bertanya, oh berarti kalau tidak melekat terhadap objek meditasi, artinya dilupakan saja. Tidak demikian. Tidak melekati bukan berarti tidak menggunakan. Kita menggunakan objek meditasi, kita bahkan menggunakan perhatian kita, kewaspadaan kita, mindfulness kita, tapi di saat yang sama kita tidak melekatinya. Itulah kenapa dalam meditasi, terutama kalau kita menggunakan mindfulness sebagai instrumennya, dan kita menjadikan pemahaman ketidakkekalan sebagai kebijaksanaannya, maka dalam meditasi ini juga sering disebut sebagai meditasi menggunakan kesadaran pasif. Kesadaran pasif, passive awareness, atau juga seringkali disebut sebagai bare attention, perhatian yang apa adanya. Nah, kenapa harus menggunakan kesadaran pasif? Sekali lagi, karena tidak ada satupun yang patut untuk dilekati. Seseorang menyadari objek, menyadari apapun fenomena, dan terutama adalah menyadari objek utama yang tidak lain adalah keluar masuknya nafas ketika duduk bermeditasi, atau pada saat berjalan, setiap langkah kaki sebagai objek utamanya, dan juga objek-objek lainnya yang barangkali terdeteksi oleh batin dan harus dicatat, tetapi di saat yang sama batin tidak melekatinya, menggunakan tetapi tidak melekatinya. Jadi seperti apa? Seperti ketika seseorang berada di pinggir jalan, melihat ada mobil yang lalu lalang, ia tidak perlu untuk kemudian berusaha mobil yang sedang lewat itu supaya berjalan lebih cepat.
Dia tidak perlu berusaha supaya mobil yang sedang lewat itu berjalan lebih lambat. Dia tidak perlu berusaha untuk supaya mobil yang sedang berjalan kemudian berhenti. Tidak perlu kemudian yang sedang berhenti kemudian harus berjalan. Tapi biarkan apapun mobil yang sedang lalu lalang sesuai dengan prosesnya. Dalam meditasi ini hanya sekedar sebagai penonton berada di luar apa yang sedang terjadi. Tetapi kemudian tetap dengan penuh perhatian. Maka dalam kita memperhatikan nafas sebagai objek utamanya, kita tahu keberadaan nafas. Sadar dengan keberadaan nafas. Biarkan nafas berproses apa adanya. Seperti halnya lalu lalangnya mobil yang berada di jalan. Kita sekedar sadar, sekedar tahu, tanpa berusaha untuk membuat nafas menjadi panjang, atau nafas menjadi pendek, atau menjadi kasar, atau menjadi halus. Biarkan nafas berproses apa adanya. Kita hanya sekedar tahu, kita menggunakan nafas, kita tahu ada nafas, tetapi tidak melekati nafas. Tidak melekati nafas artinya tidak mengatur nafas. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, sehingga ada sebuah perumpamaan dalam kita memperhatikan nafas atau memperhatikan objek meditasi. Diumpamakan seperti ketika seekor induk macan yang memindahkan anaknya dari satu tempat ke tempat lain dengan cara menggigit kulitnya. Ia akan menggigitnya dengan tidak terlalu kencang, juga dengan tidak terlalu kendor. Kalau terlalu kencang, kulit anaknya akan terluka. Kalau terlalu kendor, anaknya akan jatuh, tidak bisa dipindahkan. Maka harus proporsional. Artinya dalam meditasi ini menggunakan objek meditasi, seseorang tidak mencengkram objek, tetapi juga tidak membiarkan objek kemudian berlalu atau lewat atau tidak terperhatikan. Kalau terlalu mencengkram objek, itu seperti induk macan yang menggigit kulit anaknya terlalu kencang. Itu melekati. Seseorang berusaha untuk bagaimana objek harus seperti ini. Pokoknya harus seperti ini. Pokoknya harus seperti panjang seperti ini, harus pendek seperti ini. Itu artinya seperti mengatur nafas, terlalu mencengkram. Harus begini, harus begitu. Tapi kalau kemudian seseorang kan tidak melekat dengan objek meditasi, ya sudah lupakan saja. Ya tidak ada meditasi. Seperti seekor induk macan yang kemudian membiarkan ketika menggigit anaknya itu dipindah, itu dengan terlalu kendor, ya jatuh, tidak bisa dipindah. Seperti seseorang yang kemudian melupakan objek meditasi, atau setidaknya adalah melupakan apa yang sekarang saat ini sedang terjadi. Artinya di situ tidak ada meditasi. Maka bagaimana dalam meditasi ini memperhatikan objek, sadar sepenuhnya dengan objek, bahkan sesadar-sadarnya, tapi di saat yang sama batin tidak melekat. Nah, ketika batin tidak melekat tetapi sadar, itulah yang disebut sebagai passive awareness, kesadaran pasif. Namun kesadaran pasif di sini itu harus muncul atas pemahaman, dari sebuah pemahaman bahwa ketika melekat terhadap objek, itulah sebab penderitaan. Melekati objek itu sebab penderitaan. Tetapi dalam kesadaran di sini juga tidak kemudian meninggalkan objek. Karena lari dari objek itu juga sebenarnya sebab penderitaan. Itu bagian dari kebencian.
Maka bagaimana dalam meditasi ini, apapun fenomena yang muncul, itulah yang disadari. Akan tetapi karena sudah memiliki objek utama, maka setiap kali pikiran mengembara dengan batin yang tidak melekat, batin yang tenang kembali kepada objek utama, keluar masuknya nafas. Mengembara lagi, kembali kepada keluar masuknya nafas. Ketika pengembaraan pikiran itu terlalu kuat dominan, itu bisa dicatat, untuk sementara dicatat, dikenali dulu, tetapi tidak perlu marah-marah. Ya, jadi walaupun itu adalah tidak menyenangkan, tidak perlu marah-marah. Karena kemarahan, ketidaksukaan juga lagi-lagi adalah kotoran batin, pikiran yang tidak bermanfaat. Maka sudahlah, sekedar disadari, dicatat, disadari, dilepaskan, kembali kepada objek meditasi. Nah, dengan demikian, maka dalam meditasi ini kita sesungguhnya melatih batin kita untuk tidak melekat terhadap apapun fenomena. Sadar sepenuhnya, tetapi di saat yang sama batin tidak melekat. Nah, itulah yang juga menjadi satu hal yang mesti kita praktikkan dalam kita membawa batin untuk memperhatikan apapun fenomena yang muncul, terutama berkenaan dengan yang paling harus dibawa adalah objek meditasi, objek utama kita. Keluar masuknya nafas pada saat duduk bermeditasi atau langkah kaki kita pada saat berjalan, atau dalam aktivitas sehari-hari apapun yang di situ paling dominan itu yang diperhatikan, tetapi dengan batin yang tidak melekat, batin yang detach. Itu menjadi satu latihan dalam batin kita, dalam meditasi ini. Barangkali itu yang saya kira penting untuk dijadikan sebagai panduan atau katakan sebagai masukan dalam kita bermeditasi. Dan masih ada waktu, jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Pengalaman atau yang dilakukan, entah tentang meditasi duduk atau jalan, dipersilakan.